Aku beritahu kamu ya, kalau anakku kehilangan satu helai rambut saja, aku akan buat perhitungan sama kamu. Kak, tasnya jatuh. Apa yang kamu panggil, Kak? Kamu cari mati ya? Kamu gak lihat, aku sedang menelpon. Memangnya aku ini kakakmu? Maaf Tante, Memangnya aku ini tante-tante? nggak gitu dek, tasmu. Masih berani kamu panggil aku, Dek? Dasar kamu tukang sapu busuk, jorok, kotor. Direktur King, itu bukannya Bu Cici ya? Kenapa kamu bisa sekasar ini? Padahal aku kan berniat baik untuk memberitahu kalau tasmu jatuh. Tasku jatuh, terus kenapa kamu nggak ambilin tasku yang jatuh? Malah kamu panggil-panggil aku. Kamu ini sama sekali nggak peka ya? Apa tangan patah? Itu tas Anda ambil sendiri aja. Apa? Kamu menyuruhku ambil sendiri? Lebih baik kamu cepat ambilin. Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan dalam hitungan detik. Tahu nggak? Dasar tukang sapu busuk, jorok. Itu adalah kehormatan kalau aku menyuruhmu ambilkan tasku. Bahkan sepertinya kamu seumur hidup pun belum pernah menyentuh tas sebagus itu kan? Cepat ambil. Lihat apa kamu? Mau dipukul lagi? Jangan diambil! Bu Cici, kamu ini sombong banget ya. Direktur King, kenapa Anda bisa di sini? Ini tasnya kamu kan? Iya, Kenapa kamu suruh orang lain ambil? Dek, apa benar ibu ini tadi menampar kamu sebanyak 3 kali? Iya bener, tapi nggak masalah kok, saya nggak apa-apa. Hebat ya kamu ya. Wow. Di tasmu banyak juga ya punya uang cash ya. Dek, tadi ibu ini menampar kamu sebanyak 3 kali kan? Nah, kamu terima uang ini. Anggap sebagai uang kompensasi kamu. Terima aja. Ambil. Ini Direktur King, apa maksudmu? Dia kan sudah bilang nggak masalah. Cepat kembalikan tasku. Dia ini cuma tukang sapu yang busuk dan jorok. Kenapa kamu malah membelanya? Aku masih ada urusan. siapa yang kamu bilang tukang sapu busuk dan rendahan? Dia sudah berbaik hati memberitahumu kalau tasmu itu jatuh dan kamu semena-mena langsung menamparnya. Masih berani kamu bilang dia tukang sapu yang rendahan dan kotor? Emangnya kamu tuang itu? Jangan mentang-mentang kamu banyak uang, langsung sombong dan meremehkan orang lain. Pak, Bu, terima kasih banyak ya. Saya benar-benar nggak masalah kok. Saya sebagai tukang sapu sudah biasa menghadapi hal seperti ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kalian sudah dengar kan? Bukan cuma saya yang merendahkan orang desa yang menjadi tukang sapu. Lalu, kenapa kalian mempermasalahkannya? Diam kamu! Tanpa petugas kebersihan seperti mereka, mana bisa kita punya lingkungan yang bersih seperti ini? Emangnya kenapa kalau mereka bekerja keras untuk mencari nafkah? Apa pantas mereka menerima penghinaan darimu? Kamu pikir kamu berpakaian bagus dan memakai parfum, kamu lebih mulia daripada mereka? Aku beritahu kamu ya, kamu bahkan lebih kotor daripada dia. Heh Sandra, selama ini aku sudah memberi kamu muka ya. Direktur King aja tidak mengatakan apapun. Tapi kenapa kamu banyak bicara? Sandra. Bu Cici, aku diam bukan berarti aku bisu ya. Oke, hari ini kamu tidak mau ganti rugi kan pada hari ini. Saya akan telepon polisi. Saya mau lihat bagaimana polisi menanganin kamu ya. Direktur King, Emangnya kamu pantas memanggil saya Direktur King? Sandra, Kamu juga gak pantas memanggil Sandra. Direktur King, apa maksudmu? Kenapa Sandra sampai memukulku hanya demi tukang sapu kotor? Jangan campuri lagi urusanku. Tolong, kembalikan tasku. Kamu masih bilang orang tukang sapu kotor. Memang kamu hobi menghina orang ya? Ini tas kamu kan? Bener? Tas kamu kan? Tas kamu kan? Ayo, ambil sendiri. Direktur King, kenapa kamu jadi seperti ini sih? Bukankah tadi tasku sudah kamu ambil? Lalu kenapa kamu lempar lagi ke tanah? Kenapa tasmu dibuang ke lantai lagi? Emangnya hatimu belum sadar ya? Kenapa saya buang tasmu di lantai? Tadi, Adi ini jelas-jelas dia berbaik hati. Kasih tahu kalau tasmu jatuh di lantai. Malah kamu, bukannya berterima kasih, malah kamu menghina dia, memaki dia, bahkan kamu memukul dia.
Kamu saja bisa melakukan perbuatan tidak bermoral pada adik ini. Emangnya kenapa saya hanya membuang tasmu ke lantai? Bener-bener nggak punya sopan santun. Kalau emang kamu masih punya hati nurani, minta maaf sekarang pada Adik ini. Sandra, kamu punya akal sehat tidak? Memang aku salah karena aku sudah memukulnya. Aku cuma memukulnya hanya beberapa kali. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Lalu, kenapa kamu memukulku? Apa itu wajar? Aku memukulmu, itu namanya menegakkan keadilan. Tapi kamu memukul dia, itu namanya merendahkan orang kecil. Ini benar-benar nggak masuk akal. Kamu nyuruh aku minta maaf. Gak mau. Gak mau ya? Gak mau ya? Sandra, tenagamu ini tenaga banteng ya. Besar sekali tenagamu. Berani banget kamu mukul aku sekeras ini. Kamu pasti akan menyesal. Nyesal? Apa yang perlu disesali? Aku ingatkan kamu baik-baik ya. Hari ini, kalau kamu tidak minta maaf sama adik ini, kamu jangan berharap bisa pergi dari sini. Direktur King, kita ini rekan bisnis. Terus demi tukang sapu yang busuk dan kotor ini, kamu malah menyinggungku begini. Apa ini sepadan? Sepadan atau tidak, paling tidak hari ini, aku bisa mengenal siapa kamu sebenarnya. Itulah hal yang paling sepadan. Buruan, minta maaf sama adik ini. Kamu kira kamu ini siapa? Kalau Direktur King menyinggungmu, ya udah. Emangnya bakal ada resiko apa? Tidak mengenal orang sepertimu ya nggak masalah. Apa untungnya? Oke, aku akan minta maaf. Tapi coba kalian cari, apa ada orang yang mendukung kalian? Kalau ada satu orang saja yang bisa mendukung kalian, aku akan minta maaf. Udahlah, Pak, Bu. Kalian nggak perlu ini demi saya. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah membela saya hari ini. Dek, kamu nggak perlu takut ya. Setiap profesi jabatan itu berhak untuk dihormati. Karena hari ini dia tidak menghormati kamu, maka dia harus minta maaf sama kamu. Kalau dia hari ini tidak minta maaf, maka juga dia harus bayar kompensasi kepada kamu. Benar. Kamu pilih sendiri mau minta maaf atau bayar kompensasi. Dia yang menabur sebab, maka dia harus menanggung akibatnya juga. Sudah. Aku malas berdebat sama kalian. Aku akan minta maaf. Maaf. Minta maaf itu tidak bisa seenaknya seperti itu. Minta maaf yang benar. Minta maaf itu begini caranya. Maaf. Gitu caranya. Cepat ambil tasmu, lalu pergi. Baik, aku akan pergi. Dek, sini dek. Ini ada uang 10 juta rupiah untuk membayar kebaikan hatimu hari ini. Kamu ambil. Kamu nggak usah takut. Kamu jalanin hidup dengan semangat ya, Dek ya. Ambil deh. Nggak bisa Pak. Tadi Bapak sudah membantu saya untuk membalas penghinaan ini. Itu sudah lebih dari cukup. Saya nggak bisa terima uang ini. Ambillah, Dek. Sekarang cuacanya sudah mulai dingin. Pasti tidak mudah untuk bekerja di luar. Benar deh, uang ini kamu ambil aja. Pakailah uang ini dengan baik. Belilah beberapa baju hangat buat kamu. Jaga diri baik-baik ya. Semangat, Ciao.